Bayangan yang selama ini ada di kepalamu, termasuk mimpi itu, sebenarnya adalah ingatanmu sendiri. Meskipun semua itu tidak mirip dan dikemas sebagaimana halnya sebuah mimpi, tapi itu semua nyata dan pernah kualami sendiri. Aku memang tidak merasakan pengguna sihir merah lainnya, tapi ada suatu benda yang pernah kugunakan untuk pertarungan saat aku tengah menggunakan kekuatan sihir. Itu sebuah tongkat. Kenapa dia manggil kita kemari? Apa dia sudah menemukan sesuatu? Koira, Apa yang terjadi, Kaira? Wah, jadi kalian semua memutuskan untuk berkumpul ya? Dia berencana untuk menculik salah satu dari kita. Hebat sekali. Padahal baru saja aku mengumumkan permainannya, tapi kalian sudah menyelesaikannya dalam waktu sesingkat ini. Bersiaplah di posisi masing-masing. Koira, apa kau yakin kita akan bertarung langsung seperti ini? Koira! Sia, Koira! Apa? Sia, asap ini benar-benar menyebalkan. Yota! Koira! Sekarang! Hah, akhirnya aku bisa melihatmu secara langsung. Aku sudah minta bantuan padanya untuk menjawab teka-teki itu. Orang itu. Kau. Begitu rupanya. Kau juga mengenalnya.
Warna rambut itu. Aku yakin semua mafia yang ada di sini pasti sangat mengenalku. Meskipun aku jarang sekali menunjukkan diriku di luar seperti ini, tapi dengan sekali melihat saja, Mafia merah. Dia menghilang. Mafia merah? Apa-apaan itu? kok iya? Jangan bilang kau ada sesuatu dengannya. Sebenarnya selama ini aku memang punya banyak kenalan dengan orang-orang sepertinya. Aku tidak bercerita apa-apa padamu karena kau pasti akan menasihatiku ini itu. Kok Ira? Ada yang ingin kusampaikan pada kalian. Soal dia, gadis mafia sepertinya tidak bisa dilawan dengan ditunggu atau diawasi dari awal. Dia selalu memberi teka-teki dengan siaran seperti itu, sebenarnya untuk membuatnya mudah menyelidiki siapa musuhnya. Karena setelah siaran itu, sebenarnya dia sudah bersiap di lokasi yang dituju, sampai waktu yang diinginkannya itu tiba. Dia adalah gadis yang pandai menghafal tingkah laku seseorang, jejak, aroma, dan aura sebelum penyiaran dan sesudah penyiaran, agar bisa menempelkan diri lalu kabur seketika. Menyerang atau bergerak tiba-tiba justru akan menjadi rencana yang paling tepat untuk mengalahkannya. Namun yang perlu kalian ketahui, dia sebenarnya tidak terlalu peduli apakah siaran itu berhasil membuatnya gagal atau tidak. Begitu rupanya. Pantas saja, hampir di setiap rencananya, dia selalu merasa puas. Bahkan walaupun saat itu rencananya gagal. Jadi dia benar-benar hanya ingin main-main dengan kota ini. Memang begitulah yang diinginkan gadis mafia itu. Kalau begitu, terima kasih sudah membantu kami. Sekarang, kami sudah mulai mengerti alur permainan gadis mafia itu. Iya, sama-sama. Masaki, aku ingin memeluk dan mencium. Kau hanya partner yang membuatku merasa nyaman. Kenapa kita kemari? Sudah lama aku tidak menghirup udara segar, kan? Kau tidak berpikir kalau aku akan kabur? Tempat ini sangat dekat dalam pintu keluar. Kalau itu terjadi, aku bisa dengan mudah membawamu kembali. Tapi aku yakin, kau tidak akan melakukan itu. Hah? Aku tidak suka diawasi ketat, jadi aku akan menjauhi hal-hal yang merepotkan. Aku membawamu kemari karena aku ingin mencoba sesuatu. Dan ini akan sangat bagus untuk pengobatan tahap akhir nanti. Kita langsung saja. Kemarilah, Masaki. Apa yang kau lakukan barusan?
Aku sudah menyihir air ini dan menjadi sesuatu yang ajaib. Tapi ini hanya sementara. Aliran air ini bisa memberitahu keberadaan energi sihir yang sama denganmu. Apa? Sebenarnya, aku perlu tahu apa ada sebuah energi sihir merah yang lain di kota ini. Bukankah kau pernah bilang aku adalah satu-satunya pemilik sihir merah? Kenapa kau tiba-tiba merasa ada sihir merah yang lain? Sebenarnya apa yang sedang kau sembunyikan? Ingatan mimpi itu. Apa? Bayangan yang selama ini ada di kepalamu, termasuk mimpi itu, sebenarnya adalah ingatanmu sendiri. Meskipun semua itu tidak mirip dan dikemas sebagaimana halnya sebuah mimpi, tapi itu semua nyata dan pernah ku alami sendiri. Salah satu mimpimu adalah berlari di sebuah tempat di mana kau dikejar olehnya. Apa itu sebuah istana? Baiklah, maafkan aku. Aku tidak akan membahasnya. Mari kita mulai saja. Ingat, berkonsentrasilah. Lalu katakan padaku, apa kau menemukan sihir merah lainnya atau tidak? Dan kumohon katakan dengan jujur, ini demi kebaikan. Aku harus apa? Sentuh airnya dan rasakan dengan baik. Tutup matamu, dan sesuatu akan langsung muncul di kepalamu. Tempat itu menyimpan kekuatan sihir merah. Apa karena pertarungan dengan laki aneh waktu itu? Tapi, bagaimana bisa? Tongkat macam apa itu? Masaki. Apa benar ada energi sihir merah lainnya? Dokter Hitoro. Aku memang tidak merasakan pengguna sihir merah lainnya. Tapi, ada suatu benda yang pernah kugunakan untuk pertarungan saat aku tengah menggunakan kekuatan sihir. Itu sebuah tongkat. Tongkat yang ada di sebuah istana. Tapi dari yang kurasakan tadi, sepertinya tongkat itu tidak akan bereaksi jika tidak ada pemicunya. Itu artinya, aku tidak boleh sembarangan menyentuh tongkat itu lagi. Tapi aku belum yakin sepenuhnya dengan hal itu. Penyaluran kekuatan. Jangan-jangan, tongkat itu bukan tongkat biasa. Atau memang keistimewaan sihir merah itu sendiri. Entah mana yang benar.
Tapi, ada kemungkinan sihir merah bisa bereaksi pada objek yang sama-sama punya energi khusus. Apa sehebat ini kekuatan sihir merah? Pantas saja, Yang Mulia mati-matian ingin memiliki Masaki. Wadah yang bisa membagikan kekuatannya. Wadah yang sangat berbahaya jika berada di tangan yang salah. Apa jangan-jangan Masaki sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar? Ini terlalu berbahaya. Aku harus lebih berhati-hati untuk pengobatan selanjutnya. Aku harus pastikan tubuhnya terbebas dari kemungkinan terburuk itu. Baiklah. Sekarang aku sudah tahu langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akan ada banyak hal yang harus kusiapkan. Untuk sementara waktu, kau bisa bersantai dulu. Tapi kau harus tetap menjauhi hal-hal yang bisa memicu emosimu. Setidaknya, sampai kondisi tubuhmu kembali stabil dari efek sihir itu. Mengenai tongkat itu, tenang saja. Jika belum waktunya, aku tidak akan mengatakannya pada siapapun. Tidak perlu khawatir dengan hal itu. Baiklah. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Aku bertemu dengan mafia merah yang legendaris dan menakutkan itu. Untuk apa dia datang ke kota ini?